Ibu tahu. Kamu kecewa, kamu sedih. Ibu prihatin, nak. Ternyata kamu begitu rapuh. Buat ibu, baik Priti ataupun Najwa sama, dua-duanya anak-anak ibu. Tapi sayang, Priti, kamu ingat kamu masih muda, masih banyak impian yang harus kamu kejar. Jadi kamu harus berjuang untuk sembuh. Dan ibu juga yakin suatu saat kamu akan mendapatkan penggantinya Rehan. Karena ingat, jodoh, rezeki, maut, semua diatur sama Allah. Jadi sekali lagi ibu minta, kamu harus berjuang untuk sembuh ya nak. Kamu harus berjuang, sayang. Kamu bisa sembuh, sayang. Ya, tidak apa-apa. Aku setuju, tidak apa-apa. Oke, aku akan kirim. Aduh, Rehan, Maaf, ibu maaf, terjatuh. Rehan, kamu ngapain berdiri tengah ruangan? Kamu itu menghalangi jalan ibu. Aku minta maaf, Bu. Aku terima telepon tadi. Tadi kan aku sudah minta maaf. Kamu ini, sejak kamu menikah dengan Najwa, kamu kehilangan rasa hormat pada ibu. Tadi kan aku sudah minta maaf, Bu. Maaf. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi ke rumah sakit, mau menjenguk Priti. Biar aku antar. Aku juga mau beli sesuatu. Mari aku antar, Bu. Terus, kamu mau mengantar ibu naik apa? Tentu saja naik motor, Bu. Tidak, ibu tidak mau naik motor. Kalau pakai helm nanti rambut ibu jadi rusak. Dan polusi udaranya itu, nekat ibu nanti bisa luntur. Sudahlah, ibu naik taksi aja. Mau kemana ini, Re? Begini, ibuku mau menjenguk Priti di rumah sakit. Tapi maunya naik taksi. Ya udah, kalau emang gak keberatan, ibu bisa pergi dengan aku. Aldi, itu ide yang sangat bagus. Ibu sangat setuju. Terima kasih ya, Nak Aldi. Lagian kan ibu kamu aku sudah anggap seperti ibu aku sendiri. Apa salahnya berbakti? Itu betul sekali, Nak Aldi. Kamu ini memang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan kamu beruntung karena mempunyai istri seperti Anita yang bisa mendukung suaminya. Tidak seperti si Najwa itu. Yuk, Naldi, kita berangkat. Ya, silakan, Bu. Sadaqallahul-azim. Priti. Priti. Priti udah sadar, nak. Suster. 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 Suster tolong panggilkan dokter, Sus. Priti tadi sudah sadar. Oh iya, ibu tunggu di sini. Saya akan manggilkan dokter. Terima kasih, Sus. Priti. Priti sekarang ayo bangun, sayang. Kamu tidur udah terlalu lama, nak. Bagaimana dong keadaannya? Maaf Ibu, Nona Priti masih dalam keadaan koma. Paling tidak kita harus bersyukur kondisinya tetap stabil. Tapi tadi dia sudah sadar, Dok. Bahkan dia menyebut kata-kata Rehan gitu. Rehan itu adalah menantu saya, Dok.
Tapi apakah dia sadar terus koma lagi begitu, Dok? Kondisi seperti ini biasa terjadi pada pasien yang mengalami koma, Bu. Karena otaknya ini masih tetap bekerja walaupun dalam kondisi tidak sadar. Terus kapan kira-kira Priti bisa sadar, Dok? Kami belum bisa memastikan kapan Nona Priti akan sadar. Tapi ini pertanda baik buat Nona Priti, Bu. Bener begitu, Dok? Ya, karena dengan terucapnya sesuatu dari mulut Nona Priti, itu artinya tubuhnya mulai bereaksi dengan apa yang sedang ia pikirkan di dalam alam bawah sadarnya. Iya. Terus langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu apa, Dok? Kami akan melakukan CT scan lagi untuk melihat perkembangan pasien. Priti sayang, bangun nak, ini ibu. Priti. Dokter, tolong bangunkan Priti. Kenapa Priti masih memejamkan matanya? Tolong. Ibu Hasna, katakan yang sebenarnya. Priti sebenarnya sudah sadar atau tidak? Iya. Tadi dia sudah sadar, tapi koma lagi, tapi keadaannya stabil. Jangan bohong kamu. Tadi suster di luar bilang kalau Priti sudah sadar. Dokter, ini sebenarnya bagaimana keadaan Priti, dokter? Tolong jelaskan pada saya. Kata suster di luar tadi, katanya Priti sudah sadar, tapi kenapa dia masih memejamkan matanya seperti ini? Bu, nanti saya akan membuatkan laporan yang lebih lengkap. Di situ Ibu Priyanka bisa melihat kondisi pasien semakin membaik atau semakin memburuk. Ya. Terima kasih, Dok. Mari, Bu. Priti sayang. Bangun nak, bangun. Ibu tidak tega melihat keadaan kamu seperti ini, sayang. Ibu? Kenapa ibu menelponku? Assalamualaikum, Bu. Ada apa? Rehan, kamu harus segera ke rumah sakit. Priti harus dioperasi sekarang. Cepat ya. Dioperasi? Priti akan dioperasi? Oke, aku ke sana. Assalamualaikum. Aduh. Rehan, kemana kok lepas? Masuk. Selamat siang, dokter. Siap. Priti harus dioperasi. Bagaimana? Ibu tidak mau kehilangan Priti. Ibu jangan panik. Semuanya akan baik-baik saja. Tenang. Bagaimana, dokter, perkembangannya? Kami harus melakukan operasi pada Nona Priti, Pak, karena ada pembekuan darah di bagian dalam kepalanya. Untuk itu, kami harus minta persetujuan dari pihak keluarga. Ya, masalahnya kami tidak bisa menghubungi keluarganya. Ayahnya sedang ada di luar negeri, dan kami belum bisa menghubunginya. Dokter,
Priti itu adalah calon menantu saya. Dan dia sudah saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri. Kalau memang operasi ini adalah jalan terbaik untuk bisa menyelamatkan nyawa Priti, saya yang bertanggung jawab, dokter. Mulai dari biaya sampai keperluan apapun, asalkan bisa menyelamatkan nyawa Priti. Pembekuan darah di bagian dalam kepalanya itu sangat dekat dengan syaraf otak yang berfungsi menyimpan memori. Operasi bagian kepala, khususnya syaraf otak, sangat berisiko, Ibu. Tapi bagaimana kemungkinannya, dokter? Kalau berhasil, Priti akan sadar, tapi ada efek samping yang harus diperhitungkan. Kemungkinan besar, pasien akan mengalami masalah dengan memori ingatannya. Jadi maksud dokter, kalau operasi ini gagal, Priti akan hilang ingatan, begitu? Bagaimana kalau operasi ini tidak usah dilakukan saja, dokter? Kalau operasinya tidak dilakukan, pembekuan itu bisa meradang, Ibu, dan membuat sel-sel saraf di sekitarnya tertekan. Perlahan-lahan, fungsi otak akan menurun, dan akhirnya otak tidak berfungsi sama sekali. Pada puncaknya, pasien bisa meninggal dunia. Rehan, bagaimana ini, Rehan? Priti, sebentar lagi kamu mau menjalankan operasi. Ibu hanya bisa mendoakan supaya kamu cepat sembuh, cepat sadar dari tidur kamu. Ibu sudah menganggap kamu seperti anak ibu sendiri. Jadi nanti kalau kamu sudah sadar, kamu ingat ibu ya, Nak ya. Bu, Ibu kenapa sedih? Ada apa, Bu? Ibu menangis bukan menangis siapa-siapa. Tapi ibu menangisi kamu, Nak. Memangnya aku kenapa, Bu? Aku kan baik-baik aja. Cobaan hidup kamu begitu berat. Tapi ibu gak pernah melihat kamu sedih, Nak. Bu, yang selalu membuat aku merasa kuat itu justru karena apa yang Ibu ucapkan sama aku. Ibu pernah bilang kalau setiap cobaan itu Allah berikan untuk memperkuat umatnya. Dan Allah juga gak akan mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Kamu memang anak yang tegar, Nak. Gak henti-hentinya ibu bersyukur mempunyai anak sekuat kamu. Priti, insya Allah kamu akan kuat melewatin semuanya. Kamu harus segera sembuh, Priti. Sebaiknya sekarang kita mendoakan Priti supaya nanti operasinya berjalan lancar. Ya, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu yakin Najwa pasti sedang mendoakan agar Priti cepat meninggal. Supaya operasi tidak perlu dilakukan. Dasar jahat sekali itu Najwa. Istighfar, Ibu.
Dia pasti berdoa supaya Priti bisa cepat sembuh. Bukan seperti yang ibu bilang.